Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi bab 7 nested class dan page egg. Yang pertama yaitu contoh inner dan outer class. Di sini terdapat sebuah kelas yang diberi nama inner class luar. Selanjutnya terdapat variabel var luar tipe data integer. Kemudian dideklarasikan sebuah metode cetak keluar. Perlu diingat bahwa dalam outer class dia tidak bisa mengakses variabel ataupun metode inner class lain, sehingga dia panggil variabelnya sendiri yaitu var luar dengan nilai 10. Kemudian dia panggil metode cetak keluar. Kemudian system.out.println untuk menampilkan keluaran mencetak dari kelas luar. Selanjutnya terdapat kelas inner kelas dalam. Di sini terdapat variabel var dalam dengan tipe data integer. Selanjutnya terdapat void cetak dalam, yaitu sebuah metode cetak dalam dengan tipe data void. Kemudian var luar sama dengan 5, yaitu pendeklarasian nilai variabel dengan nilai 5. Kemudian di sini terdapat cetak keluar, yaitu pemanggilan metode. Kemudian terdapat system.out.println, yaitu untuk menampilkan output mencetak dari kelas dalam. Dapat disimpulkan bahwa inner class memiliki akses ke semua member dari outer class, termasuk member outer class yang berakses modified privat. Selanjutnya yang kedua yaitu nested class, yaitu kelas yang dideklarasikan dalam kelas lain. Di sini terdapat page egg slide 4 tugas 7. Kemudian terdapat public class nested class luar yang merupakan outer class, di mana terdapat metode cetak luar dengan tipe data void dengan parameter. Selanjutnya dengan keluaran mencetak dari kelas luar. Kemudian kelas nested class dalam, yaitu merupakan inner class karena dia berada dalam sebuah kelas atau kelas dalam kelas, yang dimana terdapat metode cetak dalam dengan tipe data void dengan keluaran mencetak dari kelas dalam. Kemudian kelas nested class terdalam, yaitu merupakan inner class karena dia berada dalam sebuah kelas atau kelas dalam kelas, di mana terdapat metode cetak terdalam dengan tipe data void dengan keluaran mencetak dari kelas terdalam. Selanjutnya masih dalam page egg yang sama, terdapat sebuah kelas nested class main. Kemudian terdapat public static void main string args yang merupakan bagian utama program. Selanjutnya di sini terjadi pembuatan objek dengan cara pertama objek kelas luar, yaitu dengan cara ketik kelas nested class luar yang diberi nama L sama dengan new. Kemudian kita panggil nama kelas yang dibuatkan objek, yaitu nested class luar dengan parameter. Selanjutnya pembuatan objek kelas dalam, yaitu dengan cara ketik nested class luar. Kemudian kelas yang ingin dibuatkan objek yaitu kelas dalam yang diberi nama D, kemudian sama dengan L, yaitu nama kelas luar, titik new, kemudian panggil kelas yang ingin dibuatkan objek yaitu nested class dalam dengan parameter. Kemudian kelas di sini terjadi pembuatan objek pada nested class terdalam, yaitu dengan cara ketik terlebih dahulu nested class luar, kemudian nested class dalam, kemudian kelas yang ingin dibuatkan objek yaitu kelas terdalam yang diberi nama D, kemudian D yaitu nama kelas dalam, kemudian panggil kelas yang ingin dibuatkan objek yaitu nested class terdalam, kemudian L titik cetak keluar, yaitu pemanggilan objek nested class luar dengan metode cetak keluar. Kemudian D cetak dalam, yaitu pemanggilan objek nested cetak dalam yang diberi nama D dengan metode cetak dalam. Kemudian T cetak terdalam, yaitu pemanggilan objek nested objek terdalam yang diberi nama T dengan metode cetak terdalam. Kemudian kita running, maka akan menampilkan output mencetak dari kelas luar, mencetak dari kelas dalam, dan mencetak dari kelas terdalam. Selanjutnya yang ketiga yaitu nested class dengan extend atau implements. Di sini terdapat outer class yaitu kelas luar dan inner class yaitu kelas dalam dan kelas terdalam. Dia hampir sama dengan contoh nested class yang tadi, namun yang membedakan pada kelas terdalamnya.
di mana dia menggunakan implement interface. Kemudian karena dia menggunakan implement interface, maka di sini dibuatkan abstraknya, yaitu untuk memudahkan pemanggilan kelas interface-nya dengan metode cetak terdalam. Kemudian pada program mainnya terdapat pembuatan objek. Dia hampir sama juga dengan pemanggilan objek nested class sebelumnya. Namun yang membedakan, karena dalam kelas terdalam menggunakan implement interface, maka pembuatan objeknya dengan cara kita hanya memanggil kelas interface dalam tanpa harus kita panggil lagi dari kelas luar sampai dalam. Kelas interface dalam ini diberi nama T sama dengan D nama objek kelas dalam. New kemudian panggil kelasnya ini dibuatkan objek yaitu terdalam dengan parameter. Kemudian selanjutnya terdapat L cetak luar, yaitu pemanggilan objek kelas luar dengan nama nama L dengan metode cetak luar. Kemudian D cetak dalam, yaitu pemanggilan objek kelas dalam dengan nama D dengan metode cetak dalam. Kemudian T cetak terdalam, yaitu pemanggilan objek kelas interface terdalam dengan nama T dengan metode cetak terdalam, sehingga ketika kita sudah panggil semua objeknya dan metodenya, kemudian kita running, maka outputnya mencetak dari kelas luar, mencetak dari kelas dalam, dan mencetak dari kelas terdalam. Selanjutnya yang keempat yaitu membuat page egg. Pertama kita buat dulu page egg buat paket, kemudian dari page egg buat paket tadi kita buat new java page egg, kemudian kita masukkan domainnya id, ac, unidayan, mailib. Maka selanjutnya page egg buat paket.id.ac.unidayan.mailib sudah jadi. Kemudian di sini terdapat kelas printer. Kemudian terdapat public void print string s, yaitu pembuatan metode print dengan tipe data void dengan parameter s tipe data string. Kemudian terdapat keluaran menampilkan parameter s. Kemudian dalam parameter page egg buat paket di sini terdapat import buat paket.id.ac.unidayan.mailib printer, yaitu karena di sini kita panggil page egg dari page egg lain, maka kita menggunakan import. Kemudian panggil nama page egg yang ingin dipanggil yaitu buat paket.id.ac.unidayan.mailib, kemudian tak lupa nama kelasnya yaitu printer. Kemudian terdapat sebuah kelas yang diberi nama testprint. Kemudian terdapat public static void main yang merupakan bagian utama program. Kemudian di sini terdapat kelas printer. Di sini dibuatkan objek dengan nama P sama dengan new printer, kemudian P titik print dengan tanda kutip membuat paket printer, yaitu pemanggilan metode print pada kelas printer dengan parameternya berupa string, sehingga isinya yaitu membuat paket printer. Setelah itu kita running, maka akan menampilkan output membuat paket printer. Selanjutnya yang kelima yaitu import dalam satu page egg. Di sini terdapat page egg buat paket.id.ac.unidayan.mailib yang terdapat kelas scanner. Kemudian terdapat metode scan dengan tipe data void dengan parameter dengan keluaran proses scanning. Kemudian di sini dibuatkan objek printer dengan nama P. Kemudian di sini terjadi pemanggilan objek dengan parameternya scanning selesai. Kemudian terdapat page egg buat paket yang di dalamnya terdapat import.id.ac.unidayan.mailib bintang. Di sini kita gunakan tanda bintang untuk mengambil semua paket dalam mailib. Kemudian di sini terdapat kelas testprint 1. Kemudian terdapat public static void main string paket yang merupakan bagian utama program. Di sini juga terjadi pembuatan objek. Kemudian objeknya dipanggil dengan p.print dengan parameter membuat paket print. Kemudian di sini kelas scanner dibuatkan objek paket scanner dengan nama is. Kemudian terjadi pemanggilan metode scan sehingga nantinya hasil outputnya membuat paket printer, proses scanning selesai.